Shalom saudaraku, selamat hari Minggu. Senang sekali boleh berjumpa kembali bersama dengan saudara di dalam mendengar firman Tuhan hari ini. Saudaraku, kita sungguh bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya yang dilimpahkan dalam hidup kita. Hari ini, Minggu 9 Oktober 2022, kita boleh kembali merenungkan, belajar firman Tuhan, dan kita dapat melakukan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah saudaraku, kita percaya bahwa Tuhan memberikan kita kesempatan pada hari ini oleh karena kasih-Nya yang begitu besar kepada setiap kita. Nah saudara, mari kita persiapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak saudara-saudaraku untuk kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam hidup kami seperti di surga. Ya Bapa, kalau saat ini kami rindu untuk dapat melakukan bagian aktivitas hidup kami, Tuhan, Engkau senantiasa menyertai kami, memberikan kami hikmat, pengertian, pengurapan yang daripada-Mu. Ajar kami ya Bapa, sehingga hati kami sungguh-sungguh taat, tunduk kepada kebenaran firman. Terima kasih Bapa, Roh Kudus yang mengajar, Roh Kudus yang menguatkan, dan Roh Kudus yang memberikan kami pengertian baru. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati kami sebagai bejana yang Tuhan dapat bentuk sesuai dengan keinginan Tuhan. Kami berserah kepada Tuhan, dan Tuhan sepenuhnya intervensi dalam seluruh hidup kami. Kami serahkan perenungan firman Tuhan hanya kepada-Mu, bersabdalah kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudaraku, kita boleh bersama-sama belajar dari firman Tuhan yang tertulis di dalam Amsal 6 ayat 1 sampai dengan 19. Saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dapat membaca firman Tuhan ini bersama-sama. Berbagai-bagai nasihat, hai anakku, jikalau engkau menjadi penanggung sesamamu dan membuat persetujuan dengan orang lain, jikalau engkau terjerat dalam perkataan mulutmu, tertangkap dalam perkataan mulutmu, buatlah begini, hai anakku, dan lepaskanlah dirimu, karena engkau telah jatuh ke dalam genggaman sesamamu. Pergilah, berlututlah, dan desaklah sesamamu itu. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk tinggal berbaring. Tak bergunalah dan jahatlah orang yang hidup dengan mulut serong, yang mengedipkan matanya, yang bermain kaki dan menunjuk-nunjuk dengan jari, yang hatinya mengandung tipu muslihat, yang senantiasa merencanakan kejahatan, dan yang menimbulkan pertengkaran. 6 perkara ini yang dibenci Tuhan, bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya: mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah, orang yang tidak bersalah, hati yang membuat rencana-rencana yang jahat, kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan, dan yang menimbulkan pertengkaran saudara.
saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, adapun hari ini kita boleh membahas firman Tuhan yang berjudul Belajar dari Semut, Bekerja dan Menabung. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari Amsal ini kita memiliki makna yang dalam tentang bekerja dan menabung. Semboyan dari bahasa Latin ora e labora artinya berdoa dan bekerja, dengan sebuah pengertian. Selain berdoa, kita juga perlu bekerja. Selain bekerja, kita juga perlu berdoa. Kata labora bukan hanya diartikan bekerja, tetapi mengandung makna yang lebih dalam lagi, yaitu bekerja keras dengan sekuat tenaga, bukan asal bekerja, dengan tujuan mencapai hasil yang lebih baik. Saudaraku, kata bekerja dari bahasa Ibrani yang berasal dari kata abad dan abodah, yang berarti melayani ataupun pelayanan kepada yang statusnya lebih tinggi. Dan tujuan bekerja adalah pelayanan dan melayani, dalam hal ini yaitu pelayanan kepada Allah dan kepada sesama untuk memuliakan Allah. Jadi, apakah hasil pekerjaan kita dapat membiayai kehidupan kita di masa kini dan di masa depan? Harus diakui, untuk kita dapat menyisihkan sebagian hasil kerja untuk ditabung atau diinvestasikan merupakan langkah bijak, sebab pekerjaan ataupun kesempatan untuk bekerja di usia produktif yang terbatas memiliki usia dan kesempatan yang dibatasi. Oleh karena itu, kita sangat perlu untuk menginvestasikan sebagian hasil kerja kita bagi masa depan. Saudara, Tuhan memberikan mandat kepada kita di dalam Kejadian 1 ayat 28 sampai 31 bahwa manusia harus mengusahakan, menjaga dan memelihara ciptaan yang ada demi kesejahteraan hidup manusia. Tuhan tidak menciptakan manusia menjadi orang yang pemalas, karena malas berarti ingin mendapatkan sesuatu yang besar, yang baik, tetapi tidak mau berkorban, tidak mau berjuang, dan tidak mau membayar harga. Saudaraku, melalui firman Tuhan ini kita belajar kepada semut. Kenapa kita perlu belajar kepada semut? Kita perlu belajar kepada semut karena sampai akhir hidupnya semut selalu bekerja. Semut tetap maju dan juga terus berjuang untuk menyediakan, juga mengumpulkan makanannya. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kelompoknya. Semut mempergunakan kesempatan yang baik untuk mempersiapkan masa depan yang baik. Tetapi si pemalas tidak mempunyai tujuan dan memang malas, sehingga akhirnya ia akan berakhir dengan kesusahan dan kemiskinan. Si pemalas senang tidur dan berharap agar setiap orang melayaninya dengan baik. Si pemalas memimpikan kekayaan tetapi berakhir dengan kemiskinan. Si pemalas pandai berdalih tetapi buruk dalam kinerjanya. Bukan membangun melainkan merusak. Yang mengakibatkan kemalasan adalah kegagalan dalam hidupnya, bahkan menjadi penyebab persoalan di dalam keluarga dan masyarakat. Tuhan telah memberikan kita akal, kemampuan, talenta, potensi, bahkan kekayaan, yang semuanya menjadi sia-sia bagi orang pemalas. Oleh sebab itu, saudaraku, kita perlu belajar dari semut. Kita tidak hanya pasrah di dalam kehidupan kita, di dalam mengikuti arus dunia ini. Seperti semut pada musim panas yang giat bekerja mengumpulkan makanan untuk musim dingin.
Mereka tahu di musim dingin mereka tidak dapat mengumpulkan makanan lagi, karena pekerjaan mereka akan terhambat. Mereka tampak gelisah dan mondar-mandir keluar dari sarang mereka, seolah-olah tidak sabar untuk bekerja. Dan saudaraku, kita perlu juga memiliki hikmat dan kebijakan di dalam memperhitungkan masa depan. Rajin bekerja keras selagi kita bisa bekerja. Jangan malas dan jangan berfoya-foya. Bekerjalah dengan rajin, sehingga setiap apa yang kita kerjakan akan membawa hasil untuk apa yang kita butuhkan dan dapat terpenuhi, dan kita menjadi berkat bagi orang lain. Saudaraku, semut sangat proaktif dan cepat berada di tempat-tempat yang menguntungkan. Seperti ada kata pepatah, ada gula, ada semut. Karena mereka cepat sekali mengambil kesempatan yang menguntungkan bagi mereka. Dan kita juga harus pintar di dalam mengambil kesempatan. Jangan menyia-nyiakannya. Jangan memandang beban dan rintangan di dalam kesempatan. Tetapi pandanglah itu sebagai peluang bagi kita yang menguntungkan. Saudaraku, di dalam hidup ini yang penting dapat dilakukan adalah merencanakan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya demi masa depan yang lebih baik, keluarga dan sesama kita. Dan kita harus mengerjakannya dengan optimis, semangat dan sekuat tenaga. Kita perlu berdoa kepada Tuhan, dan dengan berdoa kita menemukan kehendak Tuhan yang terbaik bagi kita dan bagi masa depan kita. Karena Tuhan tahu yang terbaik bagi kita semua. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan, saudaraku, yang dapat kita dengar. Mari kita bersama-sama tutup di dalam doa. Bapa kami yang sungguh baik, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau yang menaungi kami dengan kasih setia-Mu. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang hebat dan luar biasa. Terima kasih Bapa, ajar kami terus, ingatkan kami, sadarkan kami bahwa tanpa Tuhan kami tidak ada apa-apanya. Biarlah kami dengan rajin bekerja, kami boleh juga menyisihkan sebagian hasil kerja kami dalam bentuk investasi dan tabungan, sehingga kami menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang lain di masa kini dan masa depan. Terima kasih Bapa, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu. Teruslah beribadah dan melayani Tuhan. God bless you all.